Seperti yang kita dengar di beberapa kisah pada zaman dahulu, zaman sebelum Islam datang di Jazirah Arab disebut sebagai zaman jahiliyah, yang artinya yaitu zaman kebodohan atau zaman ketidaktahuan. Secara intelektual, orang-orang Arab pada kala itu sebenarnya tergolong orang yang pintar, karena jika dilihat dari sisi kecerdasan, mereka termasuk adalah golongan yang maju, dan bisa dibilang mereka adalah termasuk orang-orang yang modern tapi pada masa itu. Karena dikatakan mereka ini menguasai tentang strategi perang, perdagangan, dan yang paling terkenal, orang-orang pada zaman ini terkenal dengan daya ingatnya yang luar biasa, atau bisa dikatakan mereka dianugerahi dengan otak yang mudah untuk menghafal sesuatu. Maka sebutan jahiliyah di sini lebih mengacu pada pola pikir atau akidah mereka yang benar-benar menyimpang pada masa itu. Menurut The Collector, orang-orang Baduy atau Bedawi yaitu sebutan untuk orang-orang Arab waktu itu. Kebanyakan kelompok Arab Baduy hidup secara nomaden, artinya mereka hidup secara berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat. Mereka terbagi dalam dua kelompok, ada kelompok besar dan ada pula kelompok kecil. Kelompok besar terdiri dari puluhan hingga ratusan orang, sementara kelompok kecil terdiri dari anggota keluarga mereka saja. Jadi bisa dikatakan satu kelompok itu terdiri dari satu keluarga besar, yang nantinya kelompok-kelompok ini di kemudian hari akan dikenal sebagai suku atau klan. Mereka menggolongkan kesukuan mereka ini berdasarkan dengan garis keturunan. Dan nama setiap suku umumnya diambil dari nama leluhur atau pemimpin mereka terdahulu, seperti contohnya suku Quraisy, Jurhum, Kainuka, Nadir, dan lain-lain. Kehidupan nomaden yang dijalani suku-suku ini terbilang ekstrim karena mereka tinggal di tenda-tenda, gua, dan akan terus berpindah-pindah tempat sesuai dengan musim. Ini semua disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, karena lokasi geografisnya, yaitu kebanyakan lokasi di Jazirah Arab merupakan wilayah yang kering, bertanah keras, dan sangat sedikit sumber air. Kemudian yang kedua, karena kemampuan mereka dalam mengolah alam masih belum memadai. Jadi, misalnya ketika musim dingin tiba, mereka akan pindah ke wilayah gurun. Sementara ketika musim panas, mereka akan pindah ke wilayah yang lebih subur untuk bertani dan kegiatan lainnya. Kesejahteraan kelompok dinilai dari banyaknya jumlah hewan ternak yang mereka punya. Kelompok yang lebih besar biasanya akan memiliki banyak unta, sementara kelompok yang lebih kecil biasanya hanya memiliki hewan ternak berupa domba atau kambing. Salah satu alasan utama mengapa zaman ini disebut zaman jahiliyah dikarenakan waktu itu tidak adanya hukum formal yang berlaku di antara kelompok-kelompok tersebut. Jadi, kala itu tidak ada hukum yang disepakati bersama antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya yang bertujuan untuk menjaga kerukunan di antara mereka. Salah satunya peraturan yang mereka pahami adalah melindungi kelompoknya dari kelompok lain, karena satu-satunya kebanggaan mereka adalah mampu membuat kelompoknya menjadi besar dan kuat di antara yang lain. Tentu karena alasan ini, persaingan pun menjadi hal yang wajar di zaman itu. Karena untuk mendapatkan validasi, setiap suku harus saling menaklukkan satu sama lain, dan biasanya jika terjadi perselisihan di antara mereka, akan terjadi perang di antara kelompok mereka. Meskipun zaman ini terdengar begitu gelap dan berbahaya, orang-orang Arab pada zaman ini terkenal dalam menghafal dan membentuk syair-syair, layaknya Umar bin Khattab. Sebelum beliau masuk Islam, beliau terkenal dengan kebrutalannya, dikarenakan Umar tumbuh dari lingkungan yang seperti ini. Selain kebrutalan yang terjadi di antara kehidupan mereka, sistem patriarki juga sangat menonjol waktu itu, karena segala kontrol kelompok ada di tangan laki-laki, khususnya di tangan kepala suku, atau yang biasa dipanggil syekh. Dan gelar syekh ini hanya diwariskan ke anak laki-lakinya. Sebenarnya sistem patriarki seperti ini masih terbilang wajar, dikarenakan memang tugas seorang laki-laki adalah melindungi keluarga dan mencari nafkah. Namun, sistem patriarki yang berlaku pada masa itu tergolong ekstrim, dikarenakan wanita pada masa itu hampir tidak memiliki peran apapun di masyarakat, bahkan keluarga, benar-benar sebagai objek untuk menghasilkan anak, dan sebagai pemuas birahi saja. Bahkan yang lebih parah lagi,
Nilai wanita pada masa itu sama seperti harta rampasan perang, yang mana bisa diambil dan dinikahi kalau kelompoknya kalah dalam perang. Dan karena faktor ini juga, nilai wanita pada masa itu seperti tidak ada harganya sama sekali, bahkan seringkali dianggap sebagai aib. Karena itu, pada masa jahiliyah, banyak peristiwa praktek penguburan anak perempuan secara hidup-hidup. Ini mereka lakukan semata-mata untuk menghilangkan aib keluarga atau aib kelompok. Peraturan lainnya yaitu, laki-laki pada masa itu tidak memiliki batas untuk menikahi wanita. Makanya pada masa itu seorang pria bisa menikahi istri sampai 30 atau 50 istri. Karena memang tidak ada larangan pada masa itu. Kemudian mereka pun bertindak semaunya terhadap istri-istri mereka, tidak peduli itu adil ataupun tidak. Parahnya lagi, jika si laki-laki yang banyak istri ini meninggal, maka istri-istrinya itu akan diwariskan kepada anak laki-lakinya, kecuali ibu kandung si anak. Masyarakat Arab Baduy terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Adnan dan Qohtan. Nah, yang kita bahas tadi itu adalah orang-orang Adnan yang bertempat tinggal di kawasan utara Jazirah Arab. Sedangkan kelompok Qohtan berada di selatan, yang saat ini menjadi wilayah negara Yaman. Kehidupan di antara dua suku besar ini terbilang agak sedikit berbeda. Adnan terkenal akan kebarbarannya, sementara Qohtan yang tinggal di selatan memiliki hidup lebih terstruktur dan lebih maju jika dibandingkan dengan Adnan. Hal ini disebabkan karena teritori wilayah Qohtan berdekatan dengan Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan. Karena hal inilah, orang-orang dari kelompok Qohtan jadi memiliki akses pengetahuan yang lebih luas yang didapatinya dari orang-orang luar, sehingga mampu membentuk struktur kehidupan yang lebih kompleks. Kemajuan kelompok Qohtan ini bisa dilihat dari kota-kota mereka yang terlihat maju, dan mungkin bisa dibilang yang terbesar pada kala itu, yaitu kota Mekah. Karena kota Mekah sebelum datangnya Islam memang telah menjadi kota sentral bagi orang-orang Arab Baduy kala itu. Segala macam bentuk kegiatan ada di sana, khususnya perdagangan dan keagamaan. Sebelum munculnya Islam, Ka'bah telah berdiri di Mekah dan menjadi tempat paling sakral di sana. Bahkan bisa dikatakan, Ka'bah saat itu merupakan tempat sucinya bagi bermacam-macam agama. Hal ini bisa dibuktikan dari arca-arca dan berhala-berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah pada waktu itu, yang dibangun sebagai bentuk perwujudan Tuhan dan dewa-dewa mereka. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki berbagai agama dan kepercayaan yang dianut. Ada agama yang menyembah api atau Zoroastrianisme. Ada juga yang menyembah roh leluhur, dan ada juga sebagian kecil yang memeluk Yahudi dan Kristen. Kemudian sebagian kelompok yang lain ada yang meneruskan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Hanif atau agama yang lurus, agama yang menyembah Tuhan yang satu. Karena Ka'bah telah lama dikenal sebagai tempat yang suci, maka berbagai aliran kepercayaan dan agama ini meletakkan berhala-berhala mereka di sekitaran Ka'bah, supaya agama mereka bisa dikenal orang banyak dan banyak menarik peminat. Menurut sejarah yang tercatat, saat itu terdapat 360 berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah. Termasuk yang paling terkenal adalah berhala Lata dan Uzza. Dua berhala ini merupakan dua berhala utama di sana dan dianggap sebagai wujud dari Tuhan. Selain sebagai pusat keagamaan, Mekah juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Terlebih lagi setelah pengelolaan kota ini diambil oleh suku Quraisy yang merupakan sukunya Nabi Muhammad SAW. Ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa kota Mekah sangat berkembang pesat pada kala itu. Yang pertama, karena Mekah memiliki kesuburan tanah yang lebih baik dibandingkan tanah di lokasi lain. Yang kedua, karena lokasinya sangat strategis, yang merupakan jalur sutra atau jalur yang dilintasi para pedagang. Dan yang ketiga, karena Mekah merupakan kota yang padat akan aktivitas keagamaan. Hal inilah yang membuat kota Mekah menjadi lokasi berkumpulnya orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.